Oke, selamat sore atau selamat pagi, ya selamat siang, selamat malam, ya waktu Anda menonton video inilah kira-kira seperti itu. Salam sukses. Nah, di sini kita coba untuk bagaimana menggunakan aplikasi ujian online atau computer based test yang dilaksanakan oleh PNC Consulting, di mana di sini kita cukup menggunakan internet dan web browser. Kami sarankan web browsernya adalah Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Karena Google Chrome ini lebih stabil digunakan untuk komputer based test-nya. Nah, setelah Anda buka Google Chrome-nya, maka di atas ada address bar, buka alamat cbt.pncconsulting.co.id, maka nanti akan muncul halaman login seperti ini. Kemudian masukkan user Anda. Nanti di sini akan muncul halaman utama atau halaman dashboard. Nah, di sini apa yang perlu kita perhatikan di halaman dashboard ini? Di sini ada beberapa menu, ya, ada menu ujian tes, di mana nanti ujian tes ini berfungsi untuk melihat eh, jadwal ujian dan melaksanakan ujiannya. Nah, kemudian di sini nanti ada hasil ujian tes yang sudah terlaksana. Kalau di sebelah kanan atas ini ada logout, berarti kita keluar dari halaman siswa. Ya, nah kita coba untuk ujian tes. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa informasi, ada pesertanya, kemudian ruangan berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada beberapa subtes, di mana subtes pertama, subtes kedua, ketiga, dan seterusnya itu, ya, ada numerik 1, numerik 2, numerik 3, dan waktu ujiannya sudah ada di sini. Jadi mengerjakan soal di subtes ini 15 menit, ini untuk 20 menit, ini 10 menit, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini eh, pada saat Anda mau masuk ke ujian tes kedua atau subtes kedua, Anda tidak bisa. Kenapa? Karena Anda harus mengerjakan subtes pertama dulu. Jadi harus selesai dulu subtes pertama, baru subtes berikutnya. Kira-kira seperti itu dia. Nah, di sini saya beralih untuk 3 contoh saja, supaya apa? Supaya tidak terlalu lama pengenalan daripada penggunaan aplikasi ini. Jadi di sini ada saya buatkan untuk subtes 1, 2, 3. Nah, soalnya juga saya buat hanya 5 saja. Nah, cara penggunaannya sama saja dengan yang lainnya. Nah, di sini kita coba eh, apa namanya untuk melakukan ujian. Nah, untuk subtes kedua tidak bisa kita lakukan ujian karena apa? Karena ini belum dilakukan ujian. Nah, di sini kita coba melakukan ujiannya. Nah, sebelum kita melakukan ujian, di sini ada informasi atau instruksi serta contoh yang perlu kita perhatikan. Nah, ini langkah baiknya dibaca dulu sebelum melakukan ujian. Pada saat Anda membaca ini, waktu ujian belum dimulai. Nah, waktu ujian nanti akan dimulai pada saat Anda menggunakan atau mengklik mulai. Nah, setelah Anda baca dan pahami, silahkan pilih mulai, maka Anda akan diarahkan ke soal. Nah, ingat pada saat Anda pop up untuk informasi pemberitahuan kerjakan soal dengan cermat dan andalkan diri sendiri ini, begitu Anda klik iya, maka dia akan full screen layar. Nah, pada saat dia full screen, jika Anda nanti misalnya mengerjakan soal buka yang lainnya, maka dia full screen-nya keluar, Anda akan otomatis berhenti ujian dan dianggap Anda sudah selesai ujian. Nah, untuk itu jangan lakukan kegiatan lain selain menjawab soal. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi ada uh, full screen gitu ya. Nah, kita coba menjawab. Jadi cara menjawabnya atau di halaman soal ini yang perlu Anda perhatikan, yang pertama adalah di sini ada nomor soal. Nah, kemudian ada sisa waktu pengerjaan. Nanti kalau misalnya waktunya habis, maka otomatis akan diselesaikan oleh sistem walaupun soal yang Anda jawab belum semua, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar soal, di sini bisa kita lihat ada daftar soal, ini kebetulan hanya 5 soalnya, jadi kalau ada 30 maka di sini akan muncul 30 soal. Untuk apa daftar soal ini? Daftar soal ini nantinya untuk mengarahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Misalnya kita melewatkan, bisa kita pilih kembali lagi, misalnya ke nomor 3 kita langsung, seperti itu kira-kira. Nomor 1 kembali seperti itu. Nah, kemudian ini ada plus minus, ini untuk mengecilkan teks, ini untuk membesarkan teks. Kalau misalnya kita tidak kurang tajam penglihatan, kita boleh besarkan dan kecilkan.
Nah, kemudian ini begitu kita jawab, maka kita pilih soal berikutnya, maka otomatis jawaban kita sudah terisi di soal sebelumnya. Gitu. Nah, ini kita memilih A nomor 2, kita next misalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di daftar ujian, maka 1, 2 itu sudah warna biru dan ada isian jawaban kita. Nah, kita berada posisi sekarang ini adalah di posisi 3. Kita mau ke posisi 5, boleh. Nah, apakah bisa diselesaikan? Maka di sini ada informasi bahwa jawaban kita belum selesai. Maka kita lihat di daftar soal nomor mana yang masih kosong, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita pilih lagi, misalnya ini, kemudian kita next, kemudian pilih B. Oke, nah ini sudah habis daftar kelima, maka kita bisa selesaikan. Walaupun waktunya belum habis, kita boleh selesaikan. Selesai. Oke. Maka di sini ya informasi jadwal ujian kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengerjakan poin kedua. Ini untuk verbal. Nah, ini juga ada instruksi seperti sebelumnya, kita baca dengan sesama dan pahami kira-kira apa yang dimaksud di sana. Nah, kemudian kalau kita sudah paham, kita tinggal lanjutkan kembali ya. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, ini tadi kebetulan salah informasi di soal Anda nanti tidak akan seperti ini lagi. Nah, penggunaannya sama persis ya. Nanti di nah, penggunaannya sama persis. Oke, kita selesaikan. Nah, kemudian di verbal juga demikian. Ya, ada contoh soal seperti ini lagi, informasi baru kita next-kan. Ya. Ini juga sama ya. Nanti mungkin ada contoh soal yang lain, kita harus memilih dua, sama saja pilih dua, baru nanti di next-kan berikutnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nggak ada masalah saya rasa. Nah, kalau misalnya sudah Nah, kalau sudah selesai ujian, nanti di sini Anda boleh kembali ke beranda, nanti informasinya di sini bahwa semuanya sudah selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini eh, kita bisa lihat ya bahwa kita lihat hasil ujian kita. Nah, ini sudah ada di sini nilai 1, nanti detailnya ada, soalnya 5, benar 1, skornya 1. Ini juga demikian. Ini juga nanti demikian. Nah, kalau misalnya nanti ada nilai belum keluar, berarti kita tunggu koreksi karena ada contoh pilihan berganda kompleks itu nanti kita harus konfirmasi jawabannya karena pilihannya bisa 2, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah selesai jangan lupa untuk keluar. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.